Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, business.id. Selamat hari Kamis teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih terputus-putus atau masih kurang jelas? Boleh bantu dijawab di kolom komentar ya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A Kamis 25 Januari 2024. Teman-teman yang hadir hari ini jangan bosan-bosan ya untuk ketemu saya juga expert-expert business.id di sesi Business Q&A. Nah, spesial di malam hari ini Business Q&A akan ditemani oleh expert kita yaitu Pak Baskoro Hadi. So, bagi business planners yang sudah bergabung boleh langsung yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan dan saling absen nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners yang baru follow business.id atau baru kenalan dengan business.id dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh business.id. Nah, jadi kita akan kenalan dulu sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store ya secara gratis. Nah, selain teman-teman akses kelas-kelas yang cuma satu kali bayar, teman-teman juga bisa akses pembelajaran gratis nih dari sesi Business Forum di aplikasi business.id. Nah, untuk pembelajaran gratis dari sesi Business Forum ini berbentuk video, jadi teman-teman bisa akses dan pelajari kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teman-teman semua juga bisa mengikuti pembelajaran gratis dari business.id. Kita ada Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang biasanya diadakan sebanyak 2 kali dalam satu minggu, di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Loh, kok hari ini Pak Basnya di hari Kamis sih Kak? Nah, kalau di malam hari ini spesial ya, karena kemarin hari Senin ini ada halangan untuk melakukan Business Q&A, jadi kita pindahkan ke hari Kamis. Nah, jadi teman-teman bisa cek juga jadwalnya di Instagramnya business.id. Nanti tersedia di feed Instagram ataupun di story Instagramnya business.id. Nah, selain teman-teman bisa ikut belajar gratis di Business Q&A, teman-teman juga bisa ikut di Business Forum nih. Di Business Forum ini kita mengundang banyak expert business.id seperti Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi, ada Pak Rex Parindo, Pak Yuzak M. Yahya, dan masih banyak lainnya. Expert-expert business.id ini akan membantu teman-teman semuanya untuk belajar nih secara gratis di sesi Business Forum tersebut. Jadi buat teman-teman yang mau belajar gratis tapi di business.id bisa langsung bergabung di Business Forum juga. Nah, yang nggak mau ketinggalan untuk ikut sesi Business Forumnya bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya. Nah, selain itu business.id juga punya program offline untuk membantu business planners membangun dan menciptakan value untuk bisnisnya supaya di tahun 2024 ini bisnisnya nggak stagnan, nggak terjebak perang harga atau diskon, lalu bisa selalu bertumbuh dan menjadi pilihan utama di mata customer. Nah, business planners bisa bergabung di Value Creation Advance, yaitu program workshop selama 2 hari yang mempelajari cara kreatif, juga tahapan penting dalam menciptakan dan membangun value. Selain itu, Anda juga bisa menganalisis lebih jauh keunikan bisnis Anda untuk menciptakan value, lalu membuat taktik atau strategi yang tepat untuk mensukseskan value sampai ke implementasinya. Value Creation Advance dia akan dipandu langsung nih oleh Pak Baskoro Hadi yang merupakan marketing sekaligus business management expert dengan pengalaman 25 tahun di banyak multinational company Indonesia maupun mancanegara seperti FNN, Wyatt, Danone, Anli, dan masih banyak lainnya. Nah, beliau juga merupakan salah satu pakar dari nilainya Anli nih. Jadi teman-teman yang mau belajar pembuatan value tapi langsung didampingi sama expert bisa bergabung di Value Creation Advance karena nanti akan diajar langsung nih sama Pak Baskoro Hadi. Beliau juga banyak mensukseskan kegiatan kampanye-kampanye di Aqua, bahkan di Anling juga. Jadi teman-teman gak perlu khawatir karena pembelajaran ini dipandu langsung oleh expertnya. Nah, untuk Value Creation Advance akan dilaksanakan selama 2 hari dengan metode intervensi workshop, training, coaching, dan mentoring pada tanggal 5 sampai 6 Februari 2024 di Grand Rohan, Yogyakarta. Nah, teman-teman yang mau cek info lebih detailnya bisa langsung ke Instagramnya business.id, ada di feed Instagramnya sudah dipin. Teman-teman bisa cek juga di link pada bio Instagramnya business.id atau cek di link yang sudah saya kirimkan di kolom komentar ya. Teman-teman bisa cek di situ juga.
Oke, kita tunggu Pak Bas ya untuk bergabung ya teman-teman. Yuk teman-teman yang belum ya. Oke, kita mulai scroll teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Ada Pak Andi dari Makassar, ada Bu Rina dari Bandung. Selamat malam Pak Bas. Oke, sepertinya agak. Oke. Halo malam Pak Bas. Halo malam malam. Apa Oke, kabarnya Reza? siap sebentar. Kelihatan ya? Alhamdulillah Kedengeran sehat. ya? Gimana kabar Pak Bas? Udah kedengeran Pak Aman. Gimana kabarnya Pak Bas nih? Baik baik. Sorry nih tadi doanya kepanjangan habis sholat Alhamdulillah. Isya jadi agak telat masuk 2 menit. Maaf maaf. Gak apa-apa Pak Bas. Kita sambil nemenin teman-teman semuanya untuk belajar lagi di Business Q&A pada malam hari ini. So, gimana nih Pak? Kegiatan seminggu ini apakah ada nih Pak nemenin business planners untuk bangun value atau nemenin business planners untuk berbagi insight seputar bisnisnya nih Pak? Iya iya. Ya, saya kemarin Surabaya hari Senin ya. Terus Selasa kemana ya? Saya sampai lupa. Terus Rabu kemarin saya ada di sini karena anak saya ulang tahun. Jadi saya meng-clear agendanya supaya saya ada di sini hari Rabu saat anak saya yang pertama ulang tahun. Dan hari ini ya mainlah kegiatannya kerja work from home. Mantap, mantap. So, hari ini tetap semangat ya Pak untuk bertemu business partner semuanya, berbagi insight juga ke teman-teman semuanya, terutama karena malam hari ini kita punya topik menarik ya Pak, price Ya, war, akibat dan cara keluarnya. Jadi teman-teman nih mungkin banyak ya Pak yang terjebak perang harga, terjebak ya selalu ngasih diskon tapi nggak tahu nih akibatnya sebenarnya apa dan cara keluarnya seperti apa. So, teman-teman hari ini kita akan kupas akibatnya kenapa dan cara keluarnya bagaimana nih dari perang harga atau teman-teman yang selalu ngasih diskon. Nah, sebelum itu teman-teman yang udah punya pertanyaan nanti boleh tetap ditanyakan pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Atau teman-teman yang belum buat pertanyaan bisa sambil dengerin insight terlebih dahulu dari Pak Bas nih supaya lebih terbuka dan punya ide-ide menarik, inspirasi-inspirasi menarik nih buat ditanyakan ke Pak Bas. So, kita dengerin dulu sesi sharingnya dari Pak Bas. Silakan Pak Bas. ya, selamat malam. Raisa, terima kasih sudah menemani lagi saya di malam ini. Selamat malam juga nih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Puji syukur ya kita alhamdulillah sudah bisa kembali bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ada berapa nih yang sama sapa nih? Ada banyak sekali yang sudah hadir. Oh, ada Ira juga nih yang apa namanya dari Kalimantan ya, yang sudah sempat ikutan Value Creation Workshop juga. Halo halo, siapa lagi nih? Saya ketinggalan dari nge-track teman-teman yang sudah masuk di awal nih. Dari mana aja nih teman-teman yang mungkin dari pojokan Nusantara, siapa nih? Dari Sumatera mungkin atau dari penghujung di utara ini? Yuk, Siapa teman-teman lagi boleh dong? nih Dari di drop Gresik. nama dan domisilinya ya. Tadi ada dari Makassar, Pak. Oh, Lalu dari ada mana? dari Bandung, Pekanbaru. Mas Krai dari Bandung. Tidak disebut, wah namanya keren banget. Tidak disebut dari Banten. Risa Satu Rasa Surakarta. Asik. Dari Solo Surakarta. Monowe 9, Salatiga. Halo halo Ayu Yuhu. Pekanbaru. Wih, Subhan dari Jaksel. Wah, tetangga saya di Jaksel nih. Subhan Nur Ahmad. DYH 0207 join. Dari mana nih DYH nih? Oke. Pekanbaru, Sumatera, Kalimantan sudah ada. Sulawesi juga sudah ada. Sumatera sudah ada. Jawa juga banyak. Yang dari timur, siapa nih yang paling timur dari Nusantara nih yang hadir di sini nih? Ayo dong, boleh dong. Biar sekalian kita kenalan nih. Yang paling timur sementara baru Makassar ya. Oke. Oke. Kembali saya ucapkan selamat malam. Kita ketemu lagi. Topik pembuka malam ini adalah price war, akibat dan cara keluarnya. Oke, jadi topik ini menarik sekali dan memang terus yang apa istilahnya dari teman-teman tuh yang banyak terhinggapi atau yang paling sering melakukan price war. Jadi kita definisikan dulu nih price war ya. Price war itu adalah kegiatan
penurunan harga di bawah harga price list-nya masing-masing ya. Oleh karena saking banyaknya teman-teman di dalam satu industri yang menurunkan harga, ya kita nyebutnya price war atau perang harga. Nah, ini sering terjadi dan juga akibat ya. Kita bicara pertama akibat, nanti kita bicara soal cara keluarnya ya. Akibatnya ya tentu jelas sekali. Kita pernah punya di skala dunia itu banyak sekali sih contoh-contohnya price war ya, kayak waktu dulu tuh di awal-awal tahun akhir 80-an itu di Amerika itu pemain-pemain penjual hamburger itu ya semuanya menurunkan harga ya, termasuk kedua pemain besarnya di sana saat itu adalah McDonald's dan Burger King melakukan price war. Akhirnya yang terjadi adalah ya yang namanya price war, siapapun yang hadir di situ akhirnya babak belur gitu ya, babak belur, berdarah-darah, dan akhirnya tidak sedikit yang mati, tapi pun yang akhirnya bisa survive dari price war itu ya keluar dari kondisi yang berdarah-darah, babak belur, dan seterusnya. Tentunya yang paling nyata dari akibat price war itu adalah, ya kalau kita ngelihat dari financialnya aja gampang sekali terlihat ya, harga kita turunkan sehingga dengan cost yang sama, karena cost tidak turun, bahkan mungkin bisa naik, akhirnya gross margin kita atau yang kita sebut gross profit ya, keuntungan kotor itu tentunya tertekan atau menurun. Nah, kalau di gross profit saja, keuntungan kotor aja sudah menurun, kita kan kalau di finansial kan di bawahnya itu ada biaya operasional kan. Biaya operasional juga itu adalah expenses ya, biaya-biaya yang kebanyakan juga tidak bisa menurunkan atau hanya seberapa saja yang bisa diturunkan, tapi intinya biaya operasional anggap aja sama, sehingga keuntungan bersihnya di bawah juga tertekan alias menurun. Nah, kalau ini berjalan terus-menerus ya dalam waktu yang berkelanjutan, akhirnya bisa jadi kita secara drastis menerima keuntungan bersihnya jauh di bawah dari budget atau perencanaan kita, yang akibatnya bisa jadi minus alias merugi. Oke. Nah, itu akibat yang paling nyata ya kalau kita melihat dari sisi perhitungan di finansial. Tetapi ada juga akibat yang sifatnya menengah dan jangka panjang. Jadi kalau kita perhatikan, sebuah organisasi itu harusnya kan terus berinovasi ya, atau berenovasi. Berinovasi itu adalah salah satu usaha kita untuk mendekatkan diri kita tetap relevan terhadap konsumen kita kan. Nah, bisa dibayangkan kalau tadinya kita punya dana untuk berinovasi atau berenovasi, ya, alias kalau di perusahaan besar itu bagiannya R&D atau business development. Nah, ini kan kalau kita nggak punya uang cukup, berarti kemampuan kita untuk research and development atau mengembangkan bisnis dengan ide-ide yang kita inginkan, akhirnya terpangkas atau bahkan hilang sekalipun. Oleh karenanya dalam jangka menengah dan panjang, akibatnya kita menjadi perusahaan atau organisasi yang tidak cukup mengeluarkan hal-hal yang baru atau hal-hal yang lebih relevan kepada konsumennya. Gitu ya. Oleh karenanya itu yang mungkin tidak disadari ataupun kalau disadari akhirnya terlalu berkompromi di area situ. Nah, jadi akibatnya kalau menengah dan panjangnya juga ada efek negatif terhadap organisasi itu, sehingga tingkat competitiveness-nya atau tingkat persaingan itu di pasar yang dimasukin akan drastis menurun. Ya. Nah, memang kalau tadi kita bilang akibat yang negatif, akibat positifnya ada atau tidak? Ada ya akibat positifnya. Akibat positifnya itu biasanya kita bisa menarik konsumen
yang cukup banyak dan cepat, ya, cukup banyak dan cepat dalam jangka waktu yang pendek. Hanya ini bisa dilakukan kalau kita punya yang namanya value-nya cukup kuat, ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, dia bisa bermain taktis untuk menurunkan harga, untuk menarik atau untuk bersaing dengan pemain-pemain yang ada di pasaran. Jadi itu akibat positifnya. Tapi, ya, masih ada tapinya. Tapinya itu adalah ini sangat jangka pendek. Oleh karena saya tadi sebut bilang itu adalah taktis. Ya, kalau taktis itu kan, tactical itu artinya kita bermain dengan track pendek atau dengan jangka waktu pendek, berharap impact-nya dapat sebesar-besarnya. Tapi karena itu namanya taktis, yang bisa kita harapkan adalah dalam jangka waktu pendek, ya, atau tertentu. Sehingga strategi penurunan harga, walaupun ada efek positifnya atau akibat positifnya, tapi ini bukan strategi jangka menengah ataupun panjang. Ya, jadi moga-moga teman-teman menyadari, ya, bahwa yang namanya price war intinya akan tetap lebih banyak ke negatifnya kalau tidak dilakukan dengan sistematis dan terencana, dan akibatnya kita menurun keuntungannya, dan berakibat juga kita lemah atau meniadakan yang namanya research and development, inovasi, renovasi, dan seterusnya, dan berakibat ujung-ujungnya kita tidak kompetitif dalam jangka menengah ataupun panjang. Oke? Nah, moga-moga itu tercatat, ya, buat teman-teman akibat-akibatnya. Nah, lalu di bagian keduanya, cara kita keluar dari price war. Karena tidak bisa dipungkiri, saya yakin semua yang hadir di sini pasti pernah ataupun sering melakukan price discount atau menurunkan harga. Saya pun juga melakukan itu. Jadi tidak ada yang tidak pernah melakukan price discount. Saya bisa yakin itu, ya. Kalau ada yang tidak pernah melakukan price discount, coba di sini kasih di kolom komen, ya. Nanti kita bisa tanyakan kenapa kok tidak melakukan price discount. Nah, jadi gini, makanya saya bilang cara keluarnya dari price war itu gimana? Karena hipotesanya atau asumsinya hampir semua perusahaan pasti melakukan yang namanya price discount atau penurunan harga atau strategi penurunan harga. Ya, jadi biasanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa yang namanya price discount itu tidak diharamkan atau tidak dilarang, ya. Justru pada satu situasi tertentu kita memang bisa menggunakan yang namanya price discount yang seperti tadi saya sampaikan, tapi harus terencana dan terukur, ya, terencana dan terukur. Dan nah, ini yang mungkin tips buat teman-teman, price discount itu harus dikemas dalam suatu tema, ya, walaupun sifatnya taktis. Kita biasanya, paling tidak pengalaman saya, ya, menggunakan price discount itu dikemas dalam sebuah tema tertentu. Contoh, umpama pada saat kita mempunyai kegiatan tertentu, ya, umpama kita berulang tahun gitu, ya, kita bilang bahwa kita jangan nyampeinnya harga coret gitu, ya, tapi kita bilang bahwa karena kita lagi happy-happy, kita juga ingin memberikan kegembiraan buat customer kita dengan memberikan harga spesial. Jadi usahakan kata-katanya juga jangan price discount gitu, ya. Harga spesial untuk bergabung dengan kami yang sedang gembira merayakan ulang tahun kami, contoh. Atau kita ada kedatangan mungkin zaman sekarang permainan, bukan permainan, saya melibatkan influencer cukup tinggi gitu, ya. Mungkin kita lagi sedang mengadakan acara brand kita, ya, terus kita mereka dengan berharap customer kita juga ikut join. Akhirnya kita kasih undangan itu sebagai bagian dari tanda kutip price discount. Jadi undangan itu kita hargai dengan harga tertentu, dan dia nanti bisa mendapatkan produk dari yang kita tawarkan. Jadi ketimbang kita langsung ngasih diskon 10%, lebih baik dikemas
dengan suatu tema yang contohnya tadi yang akan lebih elegan dan akan dihargai oleh customer kita. Ya, jadi cara-cara keluarnya itu adalah yang pertama, kita selalu kalau tetap ingin melakukan price discount yang seperti saya sampaikan tidak dilarang, kita harus gunakan tema. Dan ingat, harus terencana dan terukur ya. Nah, setelah itu dengan jangka waktu yang tidak lama ya kita harus kembali lagi ke harga price list kita ya. Nah, saya kenapa sebutkan istilahnya price list karena itu adalah harga normal atau harga regular itu yang harus kita miliki. Di kebanyakan kesempatan saya selalu menanyakan kepada teman-teman harga price listnya harga regular berapa, kadang tidak ada. Justru harga regular dan harga price listnya itu adalah harga promonya terus ya, harga diskonnya yang dianggap harga price listnya. Itu adalah satu saya pikir kesalahan penerapan strategi pricing ya. Jadi kita harus punya harga dasar, harga regular ataupun harga normalnya berapa. Nah, hanya dari situ kita akan melakukan price discount terhadap harga regular itu. Ya, jadi yang kedua pastikan kita punya price list-nya yang kita terhadap produk kita. Nah, cara menentukan price list kita, pertanyaan selanjutnya adalah gimana kan gitu ya? Pasti teman-teman bertanya. Nah, jadi apa yang kita selalu sampaikan pada teman-teman? Pertama, pahami siapa sebenarnya customer-nya. Nah, ini juga nih, kita kadang-kadang menjual sesuatu ngasih tidak jelas customer kita siapa. Ya, di banyak kesempatan sebenarnya kalau teman-teman tahu persisnya customer-nya siapa, bisa jadi mereka sebenarnya sudah menganggap harganya yang kita berikan kepada mereka di level yang normal, regular sekalipun itu sudah bisa diterima, alias mereka sudah merasa harganya pas atau bahkan bisa jadi harganya masih kemurahan, alias kita nyebutnya value added. Nah, jadi pastikan ya cara kita keluar dari price war itu kita cari tahu siapa sebenarnya target market kita, customer kita siapa. Pasti teman-teman punya. Dan kalau belum punya, pastikan kita punya list siapa sebenarnya customer kita selama ini. Ya, jadi jangan seakan-akan kita punya jualan mobil Toyota Innova gitu ya, tapi akhirnya kita menawarkan atau targetnya kepada Suzuki atau Daihatsu. Ya tentunya kalau kita harganya tidak menurunkan ke harga Daihatsu dan Suzuki, kita merasa kita kok dianggap mahal. Padahal targetnya Suzuki dan targetnya Daihatsu bukan targetnya kita sebagai penjual Innova-nya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami, siapa sebenarnya target marketnya. Bisa jadi sekali lagi target marketnya itu sudah menghargai produk kita seharga yang dia bayarkan sekarang, dan juga bisa jadi mereka masih menganggap harga kita value for money atau masih dianggap murah. Oke? Nah, terus yang kedua, kita juga harus pastikan bahwa kita tahu persaingan atau pemain-pemain yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi kembali kalau kita jualan Innova, kita tahu pesaing langsung kita siapa, pesaing yang tidak langsung bisa jadi pesaing tidak langsungnya itu tadi Suzuki dan Daihatsu umpamanya tidak langsungnya. Nah, jadi kita tahu kalau pemain-pemain siapa saja mereka sebenarnya harganya berapa ya. Jadi yang saya selalu bilang value itu selalu punya harga pasaran ya. Kalau kayak tadi kita contoh yang saya contohkan tadi, tentu harga Innova value-nya di atas value-nya Suzuki dan Daihatsu, sehingga harganya akan dianggap lebih tinggi daripada Daihatsu dan Suzuki. Nah, ini harus pastikan tahu teman-teman ya, value kita itu di mana terhadap competitor atau value kita ini harga pasarannya berapa di antara pemain-pemain langsung
kita bersaing dengan, ya, dan juga dengan pemain-pemain yang tidak langsung. Nah, ini harus perlu dipahamin. Sekali lagi, jangan sampai kita menurunkan harga karena kita menargetkan yang sebenarnya bukan target market kita. Karena kalau kita melakukan gitu, ya anggap aja tiba-tiba Innova menurunkan harga seharga Suzuki dan Daihatsu. Nanti teman-teman akan kehilangan customer yang sekarang. Ya, karena customer yang sekarang akan justru merasa turun persepsi terhadap nilai kita dan persepsi terhadap kualitas kita. Nah, jadi akhirnya istilahnya parah kan. Sebenarnya kita sudah pas harganya, tapi karena kita tidak tahu customer kita turunin harga kita, justru kita kehilangan customer utama kita. Ya, jadi mungkin itu bisa membantu bagaimana kita cara melepaskan diri dari price war. Jadi kita punya price list, kita tahu customer kita siapa, dan kita juga tahu value kita terhadap customer kita itu sebenarnya berapa ya di pasaran yang kita masukin. Oke, teman-teman, semoga bisa membantu. Ini topik pembukanya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas insight-nya. Tapi sebelum kita tanya, Pak, sebenarnya saya mau tanya dulu nih ke bisnis planner semuanya saat ini nih. Mungkin di teman-teman pasti udah pernah ya Pak, atau saat ini terjun ke price war sendiri. Nah, teman-teman nih yang mungkin sudah menjalankan price war atau sering memberikan special diskon nih, dampaknya sebenarnya nih buat teman-teman ini seperti apa sih? Boleh yuk di-share di kolom komentar. Lalu Pak, tadi kan ada ya bagaimana nih cara keluarnya ya Pak dari terjebak kita di price war ataupun special diskon atau semacam itu ya Pak. Lalu pastinya kita jadi harus ya Pak membangun nilai atau membuat value pada bisnis kita sendiri. Nah, mungkin teman-teman jadi banyak pertanyaannya adalah gimana nih kita membuat nilai dari bisnis kita atau dari produk kita ini, lalu bagaimana kita menerapkannya ke customer kita, karena kan mungkin teman-teman udah banyak ya Pak terjun di price war-nya sendiri atau di price discount-nya sendiri. Ya, jadi memang apa namanya istilahnya kadang-kadang antara chicken and egg ya, atau ayam dan telur mana dulu nih. Nah, kalau tadi kita bicara kan Pak, kalau kita belajar di value creation itu kan kita perlu menganalisa banyak hal. Ini tadi saya hanya menyederhanakan aja buat teman-teman dan hanya sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan price ya. Sebenarnya dalam kita menciptakan value itu kan kita juga harus menganalisa yang namanya kategorinya kita ya, playing field. Nah, tapi juga kalau kita belajar di value creation itu kan playing field itu juga bisa sebenarnya kita tentukan ya, kita jangan terkunci istilahnya di kategori yang sekarang ada gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya tadi yang saya sudah bicarakan mengenai customer atau consumernya sendiri. Nah, ini yang tadi saya bilang chicken and egg-nya nih, kita customer-nya yang sudah kita bidik terus kita bangun value berdasarkan customer itu, atau kita membangun value kita baru kita sesuaikan terhadap customer mana yang lebih relevan ya. Jadi yang saya sebut chicken and egg. Tapi intinya adalah itu adalah hal-hal yang harus kita lihat ya, kategori customer-nya, dan juga kita harus menciptakan hal-hal yang relevan buat mereka, hal-hal yang unik ya terhadap customer itu. Ya, jadi ini paling tidak arahan atau pemikiran dasar dari value creation. Tentunya caranya karena tadi kita sudah sampaikan ya dalam workshop itu aja kita perlu waktu 2 hari untuk menciptakan value itu sendiri. Tapi paling tidak intisarinya seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mendalami lebih dalam ya Pak, penciptaan value atau pembangunan value, tapi langsung didampingi oleh expert, bisa bergabung ya di Value Creation Advance nih, karena tentunya pembangunan value itu butuh banget diteliti lebih dalam ya Pak, seperti apa uniknya dari bisnis, relevannya seperti apa. Jadi kita butuh penelitian lebih dalam lagi, analisis lebih jauh lagi. Jadi teman-teman yang mau mendalami pembangunan atau pembuatan value bisa bergabung di Value Creation Advance. Nah, teman-teman yang mau info lebih lanjut ya bisa langsung cek di feed Instagramnya Bisnis
business.id untuk lebih detailnya. Nah, teman-teman mungkin ya Pak, udah banyak yang buat USP atau unique selling point. Nah, teman-teman jadi banyak kepikiran apakah USP ini bisa nih Pak dijadikan value juga nih untuk produk atau bisnis. Karena mungkin teman-teman jadi males ya Pak, karena udah ada USP, harus bikin value lagi. Nah, apakah si USP ini bisa dijadikan juga Pak sebagai value atau bahkan bisa dijadikan patokan sebenarnya Pak untuk pembuatan value? Ya, terima kasih Reza. Diingatkan lagi soal teman-teman yang punya USP atau yang punya brand positioning. Kemarin saya pas di Kopi Darat di Jogja juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa memang teman-teman mungkin tidak sedikit yang mungkin sudah punya yang namanya brand positioning. Jadi terima kasih juga buat Mas Dodi ya, Dodi Nema dan juga Pak Bi yang sudah menggalakkan kita untuk harus punya yang namanya brand positioning, dan itu benar sekali, dan itu hal yang saya pikir cukup mendasar juga ya. Satu hal yang saya ingin tambahkan di situ itu sudah cukup bagus sebagai awalnya. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa kok saya sekarang udah punya brand positioning tapi kok saya harus menciptakan value, bukankah value itu adalah sama dengan brand positioning ya. Kalau pengalaman saya ya kepada teman-teman ya, intinya adalah yang namanya value itu adalah inti utamanya. Jadi awal dari sebuah brand itu adalah value itu. Karena value itu sebenarnya kalau nanti kita sekali lagi belajar value creation itu adalah yang dibeli. Oke? Nah, apa bedanya kembali dengan brand positioning? Brand positioning itu adalah suatu pesan di mana pesan apa dari sebuah brand kita yang ingin kita tancapkan, yang ingin kita tancapkan kepada konsumen, ya. Dan brand positioning itu mengikuti situasi dan kondisi pada saat itu. Ya, jadi saya waktu dulu kayak punya brand yang global, bisa jadi value-nya sama, tapi brand positioning ya giliran saya meluncurkannya di Indonesia dengan brand positioning yang diluncurkan oleh teman saya di Amerika itu beda ya, tapi value-nya sama. Jadi ini untuk menyampaikan kepada teman-teman yang namanya brand positioning itu sangat situasional dan berhubungan dengan kondisi yang relevan di pasar tersebut, gitu ya. Jadi itu mungkin jawabannya agak rumit, tapi supaya teman-teman paham ya, brand positioning benar dibutuhkan, yaitu menjadi turunan dari yang namanya value. Jadi value ini adalah sesuatu yang sifatnya lebih permanen. Ya, kalaupun akan berubah-berubah sedikit itu adalah usaha untuk menajamkan saja. Tapi giliran sudah dapat value itu, nanti kita harus turunkan ke brand positioning. Dan brand positioning itu bisa berubah-ubah kembali pada situasi dan kondisinya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menciptakan value, kita tentunya akan turunkan kepada brand positioning, gitu ya, atau USP yang tadi Raisa sampaikan. Nah, sebenarnya ceritanya nggak sampai di situ saja. Jadi kalaupun kita sudah punya brand positioning, kita sudah punya USP, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengaktifasi value kita, mengaktifasi brand positioningnya kita, sehingga itu bisa hidup dan nyampe kepada customer. Karena kita tidak cukup hanya punya sampai di brand positioning saja. Nah, pengaktifasiannya itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman. We need marketing. Jadi marketing itu adalah strategi untuk penghidupan daripada value dan juga brand positioningnya itu. Nah, itu yang sering saya sampaikan juga, mulai dari produk desainnya, kita sering dengar ya, product market fit, ya, kita suka dengar produk mana desainnya yang paling cocok terhadap value kita, sampai dengan packagingnya,
Kita sering dengar juga, yang sering saya sampaikan, dan Pak Budi juga sering sampaikan kepada teman-teman, soal pricing-nya yang tadi kita bicarakan barusan. Hubungannya value itu terhadap price. Terus kita juga harus menghidupkan value kita di promotion. Jadi jangan promosinya sekali lagi hanya soal price discount lagi, price discount lagi. Jangan hanya beriklan di sosial media, IG lagi, Facebook lagi. Saya nggak bilang itu salah, tapi teman-teman belum memainkan luas bidang promosi yang sebenar-benarnya. Ya, jadi gunakan banyak aspek promosi yang bisa kita mainkan dari value yang kita ciptakan, dari brand positioning yang kita turunkan dari value itu. Ya, jadi itu bicara soal promotion, belum soal placement. Ini dalam definisinya sekarang teman-teman mungkin juga masih harus belajar bagaimana yang namanya penempatan produk atau jasa teman-teman yang paling optimal itu di mana? Penempatannya alias placementnya. Ya, jadi pertanyaan singkatnya Raisa ini benar-benar membuat teman-teman akhirnya bisa sadar bahwa yang namanya value itu harus diciptakan dan habis diciptakan harus dihidupkan sehingga value brand positioning atau USP itu bisa nyampe ke konsumen kita, target konsumen kita. Oke? Oke, thank you Pak Bas. Jadi mungkin teman-teman ya Pak, sekarang kan banyak ya mungkin ya udah buat USP-nya nih, tapi value-nya belum terbentuk. Nah, mungkin teman-teman jadi mikir harusnya value-nya duluan, tapi enggak ya Pak. Walaupun tetap ada USP-nya, sudah ada USP-nya, value ini tetap bisa dikembangkan ya Pak seiring berjalannya waktu. Nah, walaupun ada USP-nya, tapi kan USP ini sangat tergantung dengan kondisi atau situasi ya Pak. Jadi tetap bisa dibuat dari USP, tapi tetap berpacu lagi pada awal dari bisnis kita ya Pak yang menciptakan value ini. Jadi agak ada perbedaan tetapi tetap bisa digunakan. Jadi teman-teman mungkin menyadarkan kembali ya buat teman-teman yang punya USP tapi value-nya belum terbentuk nih, tapi tetap bisa dipakai, tetap bisa digunakan, tetap bisa dibuat ya Pak seiring waktu, ditajamkan lagi sesuai dengan kondisi ataupun dari awal bisnisnya sesuai dengan nilai bisnisnya sendiri. Oke Pak, saya mau ambil pertanyaan dari bakso bakar Pak D ya Pak di kolom komentar. Menurut saya price war tidak cocok dengan produk yang sudah punya value, tapi untuk tingkatkan sales jadi ikutan price war. Nah, apakah ini cocok Pak? Saya bantu coba sematkan. Ya, bakso bakar ya. Yes, betul. Bakso bakar Pak D, terima kasih nih udah join untuk beberapa kesekian kalinya nih. Menurut saya price war tidak cocok dengan produk yang sudah punya value, tapi untuk tingkatkan sales jadi ikutan price war. Apakah ini cocok Pak? Nah jadi gini, bakso bakar Pak D nih. Kalau saya mendefinisikannya jangan sampai price war. Yang itu tadi. Jadi price discount masih diperbolehkan. Ya, price discount, menurunkan harga masih diperbolehkan, strategi penurunan harga masih diperbolehkan, tapi ingat ini hanya untuk impact sesaat, karena tidak ada bisnis yang selama ini kerjanya diskon terus yang akhirnya bisa bertumbuh. Itu agak sulit kita menemukan kasus seperti itu. Nah, jadi price discount usahakan itu tadi, penurunannya kita harus punya tema, jadi dikemas dalam tema. Terus juga terencana dan terukur. Terencananya dan terukur itu dalam sisi waktu, dalam sisi besaran diskonnya. Nah, kalau seperti itu kita sudah terhindar dari price war. Karena akhirnya kita lepas harga, setelah itu kita kembali lagi ke regular price atau normal price. Tapi ya memang yang namanya price discount adalah impact sales yang sesaat. Betul sekali. Hanya kalau kita ini berkelanjutan soal price discount, akhirnya sales itu hanya bergantung pada price discount. Itu kan yang parah. Nah, jadi lama-kelamaan kita jadi masuk ke price war itu. Moga-moga menjawab ya bakso bakar Pak D. Oke Pak Bas, terima kasih. Semoga tadi jawaban dari Pak Bas ya untuk bakso bakar Pak D. Next saya ambil dari box Q&A. Ada dari Jeff Tasmi ya Pak.
Bagaimana pendapat Pak Bas mengenai fenomena price discount pada sesi live sale di marketplace? Apakah ini termasuk strategi untuk agar buyer langsung check out? Ataukah ini price war jilid kedua? Gimana nih, Pak? Ya, Dita Azmi, selamat malam. Udah lama nih, jarang kelihatan nih di bisnis Q&A nih. Selamat kembali nih, Dita Azmi. Oke, jadi kalau kita bilang price discount pada sesi live sale di marketplace, itu yang harus kita telaah ya. Kenapa kok itu bisa sukses ya? Itu bisa sukses. Jadi kalau kita perhatikan, itu juga sebenarnya kalau kita lihat dilemanya adalah, coba dilihatin ya Dita ya. Yang namanya produk-produk yang laku dan cepat itu adalah produk-produk yang sifatnya mungkin fungsional dan sesaat ya, dan bisa jadi itu benar-benar menggait ke sekian banyak orang, tapi masalahnya dia akan beli lagi repeat order, itu yang kita nggak punya datanya, Dista ya. Jadi bisa jadi live sale itu di marketplace dengan brand yang belum kuat, dengan dengan value yang belum ada, dia laku karena dia berhasil menjaring orang yang sebanyak-banyaknya untuk pembelian pertama kali, gitu ya. Dan untuk produk tertentu, karena dia berhasil membanting harga dengan harga serendah-rendahnya, orang akhirnya ingin membeli untuk mencoba atau trial. Nah, tapi perlu dilihat, coba dia lakukan hal yang sama berturut-turut gitu ya. Untuk maksud saya dengan brand yang untuk brandnya belum kuat dan juga yang value-nya belum kuat. Bisa jadi itu tidak terlalu efektif dalam artian untuk si brand itu. Karena pasti brand itu nggak akan kuat banting harga sebanting-bantingnya gitu kan, bisa 50% atau 60% diskon gitu kan. Oke, terima kasih Pak Bas. Mungkin sebetulnya itu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Dita Azmi. Lalu Pak, saya mau tanya lagi. Sebenarnya kan teman-teman ini mungkin banyaknya yang sudah sadar ya Pak. Saat ini mereka terjebak di price war atau di price discount. Nah, tapi ada business planners yang masih belum sadar gitu Pak, karena merasa price listnya sekarang harganya sudah sama, sudah sesuai. Nah, sebenarnya yang belum sadar ini Pak, bagaimana kita bisa mengenali tanda-tandanya teman-teman business planners ini udah masuk nih Pak, atau terlibat dalam price war atau price discount? Ya, jadi Raisa mungkin ngelanjutin juga ya, kalau pertanyaan tadi Dita ya, apakah ini biar bisa langsung check out, ya jelas ya, apakah ini price war jilid 2, memang untuk sesi-sesi di marketplace yang kita tahu bersama-sama, biasanya partisipannya adalah pemain-pemain online ya. Jadi ini juga pembahasan saya di sesi yang lebih besar waktu itu, bahwa pemain-pemain yang di online itu memang pemain-pemain yang orientasinya adalah sales ya. Jarang sekali pemain-pemain yang di online ini mengalokasikan budgetnya atau mengalokasikan dana promosinya untuk pembangunan brand dan pembangunan value. Karena memang the name of the game, permainan online untuk brand-brand yang belum kuat ya price discount kan gitu. Jadi memang kalau kita hanya ingin menang di online, itu sementara ini adalah senjatanya adalah price discount. Tapi kita tahu dalam sejarahnya pembangunan bisnis itu memerlukan brand dan value yang kuat sehingga lebih sustainable gitu ya. Jadi buat teman-teman juga di sini coba diperhatikan ya, kalau kita orientasinya hanya sales, orientasinya hanya price discounting, itu hanya untuk strategi jangka pendek. Nanti kitanya akan terus kecanduan untuk selalu memberi diskon karena kita nggak pernah ada usaha untuk membangun brand kita, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bas. Saya ambil pertanyaan dari Risa Satu Rasa ya Pak. Apakah nih Pak pengadaan giveaway dan gift untuk customer termasuk dalam peningkatan value Pak? Kebetulan kami di bidang catering anak sekolah. Gimana nih Pak menurut Pak Bas?
Bisa, itu sangat bisa sekali kalau kita lihat ya. Sebenarnya prinsip ngasih giveaway itu adalah usaha kita juga harusnya disandingkan kepada usaha peningkatan value kita atau pembangunan value kita. Saya kasih contoh ya. Dulu kan waktu Anlin melakukan kampanye jalan 10.000 langkah ya bersama Anlin, saya yakin teman-teman pernah dengar itu. Karena itu salah satu kampanye yang cukup sukses. Di dalam kampanye itu juga melibatkan pemberian gift, pemberian hadiah, atau kita nyebutnya pemberian premium pada saat itu. Ya, intinya pemberian hadiah. Dan hadiahnya pun juga sangat-sangat dipikirkan. Karena kita nggak ingin hanya ngasih hadiah sekedar hadiah. Jadi kalau saya dulu prinsipnya adalah apapun yang kita kasih kepada konsumen itu adalah bentuk komunikasi kita kepada konsumen pun dalam bentuk gift. Akhirnya karena waktu itu value-nya Anlin kan agile and mobile ya, tetap lincah dan tetap bisa bergerak kurang lebih gitu. Akhirnya menurunkan atau mengaktifasi value itu salah satunya dalam bentuk kampanye jalan 10.000 langkah. Ya, nah hadiahnya pun juga harus disesuaikan dengan value itu. Akhirnya kita ngasih hadiahnya adalah pedometer, ya alat pengukur langkah. Nah ini salah satu contoh di mana value itu bisa dihidupkan dalam bentuk gift sekalipun. Oke? Terima kasih Risa satu rasa pertanyaannya bagus sekali. Oke, semoga bisa membantu nih pencerahan dan dapat inspirasi lebih ya untuk dari Risa_1.rasa. Next saya ambil lagi pertanyaan dari box Q&A ya Pak. Dari Ahu_Yuhu37. Adakah waktu ideal nih Pak untuk menaikkan harga suatu produk? Adakah waktu ideal untuk menaikkan harga suatu produk? Oke, Ayu Yuhu 37, terima kasih pertanyaannya. Nah ini hebat nih pertanyaan ini kebalikannya ya, tidak menurunkan harga tapi menaikkan harga. Ya, jadi gini, ini contoh kasus lagi ya buat teman-teman ya. Kan selama ini kan teman-teman belum punya nih yang namanya value gitu ya. Biasanya, Ayu ya, kadang-kadang kalau kita sudah mulai belajar tentang value, kita dapat value itu, akhirnya kita tahu value kita itu harganya berapa. Di banyak kesempatan, ya, di banyak kesempatan, dan ini cukup mengagetkan mungkin buat teman-teman. Teman-teman ini menerapkan harganya masih di bawah, jauh di bawah value-nya. Ya, mulai dari brand yang terkenal UMKM yang pernah saya tanganin itu sampai dengan yang imut-imut gitu ya. Hampir kebanyakan harganya itu di bawah value-nya. Alias apa? Alias harganya itu masih jauh di bawahnya harga sepantasnya. Jadi contohnya kalau kita akhirnya punya value dan kita tes ke pasar, kita selama ini jualannya 30.000, ternyata bisa jadi target market kita itu sudah menghargai produk kita itu di 40 sampai 50.000 umpamanya. Ya, kita sekarang menjualnya dengan harga 30.000, tapi sebenarnya target market kita sudah menghargai produk kita 40 sampai 50.000. Nah, ini adalah waktu ideal untuk kita bisa menaikkan harga. Karena kita tahu gitu. Kita punya ruang untuk menaikkan harganya ke level di mana harga itu diterima oleh konsumen. Ya, jadi waktu idealnya bukan dalam hal sebulan atau 2 bulannya, tapi dalam hal kalau kita sudah tahu value kita dihargain berapa dan itu di atas harga yang kita bebankan pada konsumen saat ini, di saat itu kita bisa menaikkan harga. Tapi ya tipsnya buat teman-teman, khususnya buat Ayu, tidak perlu menaikkan harganya langsung ke level yang customer ingin bayarkan.
Jadi kalau tadi kita contohnya kita jualnya 10.000, customer udah menghargai 40.000 sampai 50.000, 30.000, kita charge 30.000, customernya menghargai 40-50.000, ya kita naikin aja mungkin 35.000 aja gitu ya. Karena itu akan udah mendapatkan keuntungan yang besar kan, 5.000 tambahan kan gitu ya. Karena sebisa mungkin ya kita menerapkan harga di bawah value yang diterima oleh customer sehingga mereka merasa harganya masih murah, lebih murah dari harapan mereka. Terima kasih Ayu. Oke, terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Ayu_Yuhu37. Lalu Pak, mungkin teman-teman saat ini masih ya Pak bergelut di price war. Nah, saat mereka kembali nih Pak ke price list utama, saat sudah tidak lagi ada di price war nih Pak, bagaimana nih Pak mereka mengkomunikasikan ke customer tentang price listnya beserta dengan nilai atau value-nya nih Pak saat mereka sudah akhirnya memikirkan untuk keluar dari price war, sudah mulai membentuk nilai atau value, nah dan mengembalikan atau mengkomunikasikan kembali price list utamanya nih Pak. Ya, jadi gini Raisa, pada kenyataannya ya Raisa ya, teman-teman ini kan kalau kita tanya program promosinya apa gitu ya, bisa jadi oh ya program promosinya ya price discount itu, alias 100% dari anggarannya itu untuk price discount gitu kan. Nah tapi untuk kita yang saya bilang keluar dari price war bukan berarti harus tiba-tiba kita nggak ngasih price discount. Nah, yang penting adalah kita punya rencana. Oke, kalau tahun ini atau tahun 2023 lah ya, anggapnya tahun 2023 dana promosi kita 100% digelondorkan ke price discount. Yang sering saya usulkan kepada teman-teman adalah kita turunin dosis dari price discount-nya. Jadi tidak dihilangkan dari 100% menjadi 0%, tapi diturunkan. Mungkin menjadi komposisinya menjadi 30% saja dari total budget. Sehingga yang 70% kita usahakan sudah mulai kita bangun untuk brand itu. Ya, dari promosi-promosi kita buat iklan yang kita bicarakan mengenai siapa kita, kekuatan kita, keunikan kita, kenapa kita kok relevan dengan target market kita. Itu yang saya maksud kalau kita buat iklan-iklan yang menguatkan value atau brand positioning-nya kita. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi memang ditegaskan kembali ya buat teman-teman mungkin kalau kita langsung keluar ya Pak ke dari price war lalu kita balik lagi ke utama ke price list ya otomatis langsung hilang ya Pak customer-nya juga. Jadi kita butuh penyesuaian seperti tadi dari 100% ke 30% atau mungkin bisa lebih besar lagi ya Pak 100% ke 70% dulu sambil kita mencoba untuk menerapkan nilai atau value-nya dari bisnisnya teman-teman sendiri. Oke, baik Pak Bas. Lalu Pak, dalam pengalaman Pak Bas membangun brand-brand besar ataupun dalam menemani teman-teman business planners nih Pak, apakah nih Pak ada cerita seru dari teman-teman mendampingi teman-teman keluar nih Pak dari price war atau menurunkan price war atau mengurangi sedikit nih Pak dari price diskon ini Pak? Ya, jadi yang menarik adalah waktu itu mungkin ini relate dengan pertanyaan Difta tadi ya. Karena awalnya dari online gitu ya, sebelum akhirnya menguatkan penjualan di offline, kita akhirnya punya kesimpulan di situ, dan itu juga kita perlukan trial saat itu. Trialnya apa? Trialnya adalah memberikan diskon tetap, tapi tidak setinggi yang selama ini dilakukan. Jadi contohnya ya ada sebuah produk yang selama itu ngikutin, waktu itu kan sering ya ada 55, 66, 77, 88, 99, 10, 10 gitu kan, harganya 50%, 50%, 40%, dan seterusnya. Akhirnya di situ ya yang terkenal salah satu marketplace yang selalu melakukan itu, akhirnya kita melakukan yang namanya price discount tetap, tapi dosisnya tidak terlalu tinggi. Ternyata cukup mengherankan, hasilnya tidak beda jauh dengan kalau ngasih
diskonnya yang sangat jor-joran, karena yang penting konsumen tahu di situ kita kasih diskon, ya. Masalah diskonnya hanya 20% ketimbang 50%, bagi mereka sudah merasa bahwa oh, saya kalau beli di saat ini harganya udah paling murah, padahal diskonnya sudah sangat beda atau sangat diturunkan dari diskon sebelumnya. Impact-nya sama. Itu mungkin saya pikir salah satu pembelajaran dan teks yang pernah saya lakukan bersama business planner, ya, dan hasilnya lumayan gitu, bahwa sebenarnya kita nggak perlu diskon dalam-dalam, yang penting ada persepsi bahwa kita ngasih harga spesial. Oke, baik Pak Bas. Mungkin jadi teman-teman di mindset-nya ya Pak, udah 6677 nih tanggal kembar dengan ada diskon ya, walaupun di awal-awal diskonnya nih besar-besaran atau jadi bakar uang. Nah, sebenarnya jadi ada mindset ya Pak, dengan di tanggal tersebut tetap ada diskon nih, walaupun nggak sebesar itu, tapi teman-teman jadi mikir, wah diskonnya jadi lebih besar nih ketimbang hari-hari biasanya. Jadi teman-teman punya mindset seperti itu ya Pak jadinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Oke Pak, kita sudah ada di penghujung sesi Business Q&A pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada nggak nih Pak pesan buat teman-teman semuanya atau tambahan lagi dari Pak Bas nih, agar teman-teman bisa main di price war tapi dengan dosis yang tidak terlalu tinggi, ataupun bahkan bisa keluar dari price war-nya sendiri Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Raisa. Jadi mungkin teman-teman yang udah sering merapat ke Business ID, saya, Pak Budi, dan panel expert lainnya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa yang dibeli oleh customer itu adalah value, ya. Dan ini mungkin baru 3 tahun terakhir ya kita menggembar-gemborkan bahwa namanya pentingnya value. Dari 2018, berarti udah hampir berapa tuh? 6 tahun sekarang ya. Jadi saya dan Business ID beserta Pak Budi dan para panel expert itu menggaung-gaungkan yang dibeli customer itu adalah value. Sesederhana itu. Jadi kalau teman-teman tidak membangun value, mau bisnisnya di online, mau bisnisnya di offline, mau bisnisnya di on dan offline, itu perlu. Tidak ada tawar-menawar. Kalau enggak, ya itu. Taruhannya adalah kita bermain price discount terus. Nah, kalau semuanya main price discount, ya terjadilah price war. Dalam price war atau peperangan, tidak ada pemenang yang sehat walafiat gitu. Pasti setidak-tidaknya berdarah-darah, babak belur gitu ya, keluar dari situ, dan yang terparah adalah mati gitu kan. Nah, jadi kami di Business ID nggak pingin teman-teman sampai ke situasi itu. Jadi mulailah sadar untuk bangun value. Itu aja pesan dari saya sebagai penutupnya. Terima kasih Reza. Oke, terima kasih Pak Bas. Wah, jadi teman-teman semuanya mungkin yang saat ini ada di price war, kita butuh ya Pak pendalaman lagi nih, berarti kita butuh pembelajaran tentang pembuatan value. Jadi teman-teman sudah punya nilai sendiri dari bisnisnya, supaya saat kembali ke price list utama, kita tidak terlalu terjebak ya Pak dalam price discount-nya. So teman-teman yang mau memperdalam lagi nih pembelajaran pembuatan atau pembangunan value, bisa bergabung di Value Creation Advance, supaya di tahun 2024 ini teman-teman nggak stagnan, nggak terjebak lagi di perang harga atau di perang diskon, dan bisa tumbuh lebih baik lagi dan menjadi pilihan utama dari customer nih. Nah, business planner bisa bergabung di Value Creation Advance, yang itu program workshop selama 2 hari yang mempelajari cara kreatif juga tahapan penting dalam menciptakan dan membangun value. Selain itu, Anda juga bisa menganalisis lebih jauh nih keunikan bisnis Anda untuk menciptakan value, membuat taktik atau strategi yang tepat untuk mensukseskan value sampai langsung ke implementasinya. Nah, pembelajaran value itu kan butuh waktu yang panjang ya teman-teman. Jadi, selama 2 hari ini Pak Bas akan membantu teman-teman semuanya membangun dan menciptakan value yang unik dan relevan, karena teman-teman ini pasti harus didampingi langsung sama expert ya. Beliau ini sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun di banyak multinational company seperti Danan, Amlin, dan masih banyak lainnya. Dan beliau ini udah banyak banget menyukseskan banyak value. Jadi teman-teman ini nggak perlu khawatir nantinya di pembelajarannya akan didampingi nggak sih sama expert. Nah, ini langsung ya Pak Bas, sama Pak Bas langsung
sudah berpengalaman banyak banget, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kapan lagi kan bisa belajar pembangunan dan pembuatan value langsung bareng expert yang udah menemani banyak banget perusahaan-perusahaan besar. Nah, teman-teman yang mau info lebih lengkapnya bisa langsung cek di feed Instagramnya bisnis.id atau langsung ke link bio Instagramnya bisnis.id. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini nih untuk berbagi insight, dan seru banget ya hari ini Pak. Teman-teman nih aktif banget untuk bertanya dan pertanyaannya mantep-mantep banget ya. Jadi teman-teman kita akan pastikan lagi topik-topiknya ke depannya akan lebih seru lagi. Jadi teman-teman stay tune terus untuk ikut di Business Q&A. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih Raisa. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi dalam waktu dekat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Oke, terima kasih Business Planner sudah bergabung di Business Q&A pada malam hari ini. Teman-teman yang mau menyimak kembali rekaman dari Business Q&A malam hari ini bisa langsung cek di IGTV-nya Business.id atau langsung ke YouTube-nya Business.id. Dan teman-teman yang mau cek seputar value creation advance nih, karena teman-teman ini mau pembelajaran lebih dalam seputar pembangunan dan penciptaan value bareng expert ternama yaitu Pak Baskoro Hadi yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun, bisa langsung cek di link yang sudah saya sematkan di kolom komentar, atau teman-teman bisa cek ke feed Instagramnya Business.id yang sudah di-pin ya. Oke, semuanya jangan lupa untuk download aplikasi Business.id juga untuk pembelajaran lebih dalam terkait value, terkait fundamental bisnis dan lainnya. Teman-teman juga bisa akses video gratis dari sesi rekaman Business Forum. Terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat ketemu lagi di Business Q&A lainnya.